Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Yuk bantu channel ini agar dapat berkembang jauh lebih baik lagi dengan cara klik subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like ya. Selamat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-12 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, semoga puasa kalian tetap lancar ya. Dan kita disampaikan usianya sampai di akhir Ramadan, diberikan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Amin. Nah, seperti biasa, hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran yang kemarin. Namun, sebelum itu marilah kita berdoa agar Allah memberikan kita keberkahan dan kebermanfaatan ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin tentang dampak negatif akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan. Kalau yang kemarin kita sudah bahas macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, hari ini kita akan membahas yang poin kedua, yaitu tentang degradasi lahan. Baru dengar pastikan apa itu degradasi lahan? Nah, degradasi lahan adalah proses berkurangnya daya dukung lahan terhadap kehidupan. Itu yang disebut dengan degradasi lahan. Nah, kita sudah pernah belajar tentang kerusakan alam yang ada di lingkungan kita, khususnya di Indonesia. Nah, degradasi lahan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, degradasi lahan terjadi akibat pemanfaatan lahan yang tidak seimbang. Artinya manusia tidak menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada sehingga terjadilah degradasi lahan. Degradasi lahan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah lahan kritis. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem dan yang ketiga adalah kerusakan hutan. Akan kita bahas satu persatu dari yang poin pertama. Yang pertama adalah lahan kritis. Nah, lahan kritis ini terjadi biasanya karena adanya pertanian atau sistem pertanian yang dilakukan secara berpindah-pindah. Biasanya dilakukan menebang atau membuka lahan, setelah itu ketika sudah tidak subur lagi maka akan ditinggalkan. Maka ini bisa menjadi lahan kritis atau eksploitasi atau penggunaan lahan secara besar-besaran untuk bahan tambang. Biasanya lahannya yang digunakan untuk bahan tambang atau mencari bahan-bahan tambang, misalnya tambang pasir, tambang timah, tambang emas, dan lain-lain, lahannya akan rusak. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh degradasi lahan. Artinya lahannya sudah tidak bisa lagi ditanami atau diselamatkan lagi, sehingga tidak ada kebermanfaatan di dalamnya. Nah, degradasi lahan ini bisa terjadi akibat eksploitasi yang terlalu berlebihan. Maka seharusnya kita sebagai manusia yang berakal menggunakan lahan secukupnya, sesuai dengan kebutuhan kita, bukan untuk memperkaya kita. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem. Ekosistem ada ekosistem air, ekosistem laut, ataupun ekosistem darat. Yang akan kita bahas kali ini adalah kerusakan ekosistem laut. Kita tentu tahu, laut Indonesia adalah laut yang terkaya. Bahkan, orang mancanegara datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan lautnya. Namun sayang sekali, kesadaran masyarakat yang kurang sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang ada di laut. Bahkan, banyak kasus loh, hewan-hewan yang ada di laut memakan sampah-sampah plastik. Kan kasihan kan? Kita harus bisa bijak memperlakukan alam yang semestinya, tidak mengeksploitasi berlebihan atau merusaknya. Bahkan ekosistem yang ada di dalamnya menjadi hancur dan rusak. Nah, ekosistem ini bisa rusak akibat aktivitas manusia yang berlebihan. Biasanya pengambilan sumber daya yang berasal dari laut dilakukan dengan cara yang tidak pantas. Contohnya, mencari ikan dengan cara membom atau menggunakan bom atau bahan peledak sehingga ekosistem yang ada di dalamnya menjadi rusak. Ikan-ikan kecil menjadi mati, terumbu karang menjadi rusak. Padahal, apakah kalian tahu? Kalau terumbu karang itu tumbuhnya bertahun-tahun sehingga menjadi sebuah
terumbu karang yang besar. Ya, jadi seharusnya kita harus menjaga jangan sampai merusak ekosistem atau menggunakan pukat harimau, menggunakan racun sehingga ekosistem yang ada di dalam air menjadi rusak, baik di laut maupun di danau ataupun di sungai. Kita harus bijak sebagai manusia yang berakal, menggunakan apa yang Allah ciptakan, menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia dengan semestinya, bukan malah merusaknya sehingga alam kita menjadi rusak. Apakah kita mau lama-lama laut kita menjadi seperti ini? Kan kasihan, baik manusia maupun hewan yang ada di dalamnya. Nah, yang ketiga adalah kerusakan hutan. Tentu kita sudah tahu banyak hutan yang ada di Indonesia menjadi gundul akibat ulah manusia. Dan apa yang terjadi ketika hutan menjadi gundul? Kita sudah tahu akibat yang akan terjadi. Tanah longsor, banjir yang sering kita rasakan di ibu kota Jakarta akibat penggundulan hutan yang ada di sekitar kita. Contohnya di Puncak, di Bogor, gundul, sudah tidak ada daerah resapan air, sehingga air tidak akan bisa teresap ke dalam bumi. Sehingga tidak akan ada pohon atau akar-akar pohon yang akan menyimpan air. Ketika musim kering kita akan kekeringan, ketika musim hujan kita akan kebanjiran. Nah, ini kan merugikan sekali untuk manusia. Seharusnya kita bisa berpikir bahwasanya dampaknya ternyata besar untuk kehidupan manusia. Tahukah kalian, ternyata Indonesia ini menjadi negara tropis yang menghasilkan oksigen lumayan banyak di dunia. Bahkan menjadi paru-paru dunia. Hutan ini menjadi paru-paru dunia. Kita bernafas dengan paru-paru. Hutan menghasilkan oksigen yang banyak yang Allah ciptakan untuk kehidupan kita. Untuk kita hidup sehingga kita dapat bernafas dan kita dapat hidup. Seharusnya kita menjaga hutan ataupun tanaman-tanaman sehingga tidak ada dampak negatif yang akan terjadi. Padahal Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, ternyata Allah telah menjelaskan ada larangan untuk kita berbuat kerusakan di bumi. Allah sudah menciptakan dengan bagus. Kenapa harus kita rusak? Nah, kita seharusnya menjaga agar degradasi lahan ataupun polusi yang ada di dunia ini, pencemaran lingkungan, yang kemarin kita sudah bahas, tidak akan terjadi kalau manusia berpegang teguh kepada apa yang Allah perintahkan, seperti di Quran surat Al-A'raf ayat 56 tadi. Kita dilarang berbuat kerusakan atas apa yang telah Allah ciptakan. Kalau kita berbuat baik, kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah, mendapatkan pahala pastinya. Jadi ini adalah salah satu bentuk kebaikan kita kepada Allah atau kepada lingkungan kita dengan cara menjaga lingkungan kita. Ya, lakukan hal kecil di rumah kalian, contohnya membuang sampah tidak sembarangan atau pada tempatnya. Kurangi penggunaan sampah plastik atau sampah-sampah anorganik sehingga bumi kita tidak terlalu berat untuk menguraikan sampah. Gunakan sampah organik, misalkan daun, kertas, ataupun bahan yang bisa didaur ulang. Jangan menggunakan sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang dan bumi sangat sulit untuk mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Ini adalah perintah Allah. Ketika kita taat, maka Allah akan memberikan pahala. Ketika kita ingkar, maka Allah akan memberikan dosa. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita menjadi seorang muslim yang taat, menjadi muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menjadi muslim yang mencintai lingkungannya. Sekian, jaga kesehatan, jaga tetap di rumah, jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Stay safe, jaga kesehatan. Semoga ibadahnya lancar, jangan malas-malas ketika bulan Ramadan. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.